Oke, gue minta handphone lo ditaruh semua. Mata-mata lu harus ada di gua. Gua nggak minta, pokoknya gua nggak ada yang mau kalau gua lihat lu, mata lu ada di bawah dan lagi ngebaca apa pesan-pesan dari cem-ceman yang mana gua nggak ngerti. So, all eyes on me. Karena hari ini kita bakalan belajar tentang apa sih? Kita punya tema tuh apa namanya? Oke, siapa yang bisa jelasin deeper closer itu apa? Nel, bisa tolong ini gua, handphone gua. Jelasin deeper closer itu apa? Kalau bilang deeper closer, what is deeper closer? What does deeper closer means? Ada yang tahu? Bahasa Inggris tuh deeper tuh apa namanya? Deeper. Deeper. Closer. Closer itu bukan temennya kloset. Oke? Okay? So deeper means itu lebih deep. Ya, maksudnya lebih dalam gitu. Maksudnya deeper means lo makin lama makin dalam ke bawah. And closer itu ngomongin tentang bahwa kita mau supaya kita tuh makin dekat satu sama lain. Ini agak tinggi dikit dong. Ini gue agak tinggi soalnya gue agak beda sama yang lain-lain. Oke, bentar ya. Gue lagi connect ke catatan khotbah gue. So, deeper closer kita mau dekat dengan Tuhan dan kita mau untuk bisa dekat sama satu sama lain. Jadi makin dalam untuk kepada Tuhan dan nah ada yang tahu nggak pelajaran last lesson? Ada yang tahu nggak? Kita ngomongin tentang apa? Hah? Apa? Identity. Lebih ini lagi ada yang bisa ngomongin lebih jauh lagi? Kita lagi ngomongin apa? Tentang bagaimana identity itu mempengaruhi apa? Ada berapa perubahan? Lingkaran perubahan itu ada berapa? 3. Yang pertama tuh yang paling dalam tuh apa? Identitas. Yang keluarnya proses atau disebut sistem. Yang paling luarnya adalah outcome-nya. Lo harus ngerti ini dulu. Kalau lo nggak ngerti ini bahwa lingkaran paling dalam itu adalah identitas, lingkaran keluarnya itu adalah sistem. Sistem ini ngomongin tentang kebiasaan yang dibangun, latihan yang dibuat. Outcome ini nggak perlu dicari karena outcome-nya ini akan otomatis jadi. Jadi kayak contoh, misalnya ada satu orang ditawarin, waktu itu kita pakai contoh, ada orang ditawarin rokok, mau nggak lo ngerokok? Terus dia bilang, no, gue lagi berusaha untuk berhenti rokok. Berarti identitasnya dia apa? Seorang yang merokok tapi lagi berhenti. Beda sama orang waktu ditawarin, ini rokok, terus dia bilang, sorry, gue bukan perokok. 2 hal yang berbeda. Kalau lu ngomong lu berusaha berhenti merokok, akan ada kemungkinan lu akan jatuh karena identitas lu nggak berubah. Tapi kalau identitas lu yang diubah, baru lu akan punya kuasa untuk dapetin outcome-nya. That's why kita bilang bahwa sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita tuh punya identitas yang udah diperbarui sama Tuhan. Kalau lu nggak percaya identitas lu itu dikasihi oleh Tuhan, lu akan coba nyari identitas lu lewat apa? Banyak. Lewat gaya baju lu, lewat bau parfum lu, lewat sekolah lu tinggi seberapa, berapa master yang lu punya, berapa sarjana yang lu punya, atau mungkin lu pingin dapat identitas lu dari apa? Dari kantor lo itu ngasih gaji lo berapa? Banyak kita nyari identitas dari luar sana, tetapi identitas itu nggak ngebentuk siapa lo selain dari identitas yang dikasih oleh Tuhan. That's why kita kayak punya doa atau kita bilang kita punya mantra gitu. Apa yang harus kita ucapin tiap hari? Aku anak yang dikasihi Tuhan dan aku dipanggil untuk mengasihi Tuhan setiap waktu. Jadi kita itu dikasihi oleh Tuhan. So ngomong ke samping kiri kanan lo bahwa lo tuh dikasihi Tuhan. So, kayak di gereja-gereja lain gitu lo tuh dikasihi Tuhan. Iya gak sih? But then, dengerin ini. Terlepas dari lo lagi ngerasain atau enggak ngerasain lo lagi disayang, identitas lo itu adalah anak yang dikasihi Tuhan. The moment lu percaya bahwa Yesus benar-benar mengasihi lu diadopsi jadi anaknya, terlepas dari apapun latar belakang hidup lu. Mau lu itu adalah pornografer,
Mau lu itu adalah orang-orang yang jatuh dalam dosa berulang-ulang kali. Anak muda punya dosa itu biasanya sexual sin. Atau gambar diri yang salah. Tuhan mau gantiin. Anggap aja kayak misalnya gini. Lu seumur hidup lu lahir di satu keluarga yang misalnya keluarga itu hancur berantakan dengan many abuse. Abuse, tahu abuse? Bahasa Indonesia abuse itu apa? Di kekerasan. Yang secara emosional, and then suatu waktu ada seseorang yang terkenal sangat baik, bukan karena lu keren, bukan karena ini, memilih untuk bilang, mau nggak gua angkat lu jadi anak gua. Dan inilah yang jadi sama Tuhan. Tuhan mau manggil lu. Gue tahu beberapa dari lu lahir di keluarga yang hancur berantakan. Ada yang orang tuanya absen, dia hadir, tapi dia nggak hadir, ngerti maksud gue? Dia ada di rumah, tapi dia nggak pernah hadir dalam hidup lo. Ada beberapa lu di antara lu yang kayak punya orang tua, masih hidup semuanya, tapi lu nggak pernah bisa ngerasain bahwa lu itu dikasihi sama orang tua. Ada lu yang bener-bener hadir di dalam keluarga yang broken home, sehingga lu kayak mencari tahu siapa sih identitas gue, karena lu nggak punya orang yang bener-bener menunjukkan kepada lu, yang terus ngomong ke lu bahwa lu tuh disayang, enggak. Karena lu gak pernah dengerin lu disayang. Seumur hidup lu gak ada yang pernah ngomong disayang. Sehingga waktu ada cowok atau cewek yang ngomong, gue sayang sama lu. It's like the whole world to you. It means like dunia ini tuh hancur berantakan gara-gara dia ngomong gitu. Padahal you are created to be loved. Lu tuh diciptain untuk disayangin oleh Tuhan. But now, kita mau beranjak dari identitas itu masuk sekarang ke dalam suatu yang namanya sistem. Nah, munculin slide-nya. Kita pakai slide loh. Nah, membangun sistem. Apa ini sistem? Tenang, yang bocah-bocah SMP. Jangan lu pas ngeliatin sistem ini langsung, ini sistem apa? Baik, malas gue dengerinnya. Taruh mata lu ada di screen dan lihat gua. Karena lu akan mengerti ini. Pulang dari ini, hidup lu akan berubah. Kalau lu gak berubah, salah lu, bukan salah gua. Jadi, ya. So, next slide. Did you know bahwa tahun 2000 berapa nih? 1908 sampai 2003 ada tim balap sepeda, sepeda balap tuh yang ininya yang ngelengkung begitu, race. Mereka itu 100 tahun dalam sepanjang karir pertandingan itu nggak pernah menang sama sekali. Selama hampir 100 tahun 0 prestasinya. Ini tim sepeda balap dari England. Nah, saking parahnya mereka, lu tahu kalau brand sepeda mau kasih mereka sepedanya untuk disponsorin, gak ada yang berani. Kenapa mereka gak berani kasih sepedanya untuk sponsorin tim ini? Karena kalau misalnya timnya kalah, sepedanya akan disalahkan sebagai, ya itu lu, ini sepeda lu yang salah, padahal skillnya nggak salah. And then suatu waktu di tahun 2003 tersebut terjadi suatu pergantian pelatih. Next slide. Dan pelatih itu namanya Dave Brailsford. Coba ulangin namanya. Ketok kiri kananmu bilang Dave Brailsford. Apa? Coba. Ayo, 1, 2, 3. Dave. Wah, cacat lo semua. Ayo ngomong yang benar. 1, 2, 3. Dave. Ya, udah. Kayaknya ini berapa tahun lagi akan pergi ke Inggris kalian. Karena udah bisa ngomong. Nah, kita bilang aja Bang Dave. Bang Dave. Oke, Bang Dave ini mulai membuat suatu perubahan. Karena kalau lo di-hire jadi pelatih, dia harus bikin tim ini menang dong. Tahu nggak apa yang dia buat? Dia mulai melakukan perbaikan, tapi perbaikannya cuma 1% aja. Apa yang dia buat? Dia mulai mencari tahu, kan kalau misalnya pijet itu biasanya pakai minyak ya. Nah di sana tuh pakai gel. Dia cari tahu gel apa yang akan membuat otot itu cepat sembuh. Karena kan kalau lu sepeda itu kan bisa puluhan ratusan kilometer ya. Dan itu kan akan bikin kayak bisa ya kram gitu ya.
Jadi mereka mencari tahu. Nah, kemudian yang kedua apa yang dia buat? Dia sampai menyewa seorang ahli bedah untuk mengajarkan bagaimana caranya mencuci tangan supaya lo nggak kena flu. Karena pada waktu itu kalau satu atlet itu kena flu, itu langsung kalah. Karena cycling itu tuh tim sport. Jadi bukan kayak satu orang aja yang menang. Jadi mereka sampai diajarin. Kalau lu pikir-pikir, mau jadi juara, kok benerin cara nyuci tangan ya? Aneh banget ya? Beten itu 1%-nya. Kemudian apa lagi? Mereka meresearch tipe bantal sama matras yang mana yang bikin kalau atlet tidurnya nyenyak. Apa hubungannya? Mereka mulai lagi nge-research jok sepeda apa yang akan bikin performa itu bikin kenceng. Bahkan mereka meresearch dan mereka sampai ngecat truk untuk ngebawa sepedanya. Jadi kan sepeda itu kan dibawa kemana-mana gitu. Kalau lagi tanding mereka nggak bawa sepeda sampai ke tempat pertandingannya. Ditaruh truknya itu dicat warna putih supaya bisa ngelihat jangan-jangan ada problem di sepedanya. Supaya kan sepedanya warnanya bukan putih. Jadi sengaja dipilih cat dasar warna putih supaya kalau sepeda ditaruh di atas itu orang bisa ngeliat, oh ini sepeda ini kayaknya bannya rusak. Ini jadi bisa kelihatan karena warna dasarnya putih. Mereka melakukan ratusan perbaikan yang kecil-kecil. Mereka lakukan ratusan perbaikan yang kecil-kecil. Tahu nggak apa hasilnya dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan tim balap sepeda Inggris memenangkan Olimpiade dari tahun 2008. Dan tiap pertandingan 60% dari seluruh lini pertandingan ini mereka akan menangkan. Hanya dengan merubah 1%. 1%. Kecil. Mereka nggak bikin kayak perubahan yang langsung luar biasa besar, tapi mereka bikin sesuatu perubahan yang kecil. Ini hitungan matematikanya. Next slide. Kalau kalian bisa mengubah hidup kalian satu hari, 1% aja yang kalian ubah. Dalam waktu 1 tahun, kalau kalian konsisten mengubah hanya 1% dari hidup kalian, tahu nggak apa yang akan jadi? Di akhir tahun itu, kalian adalah 37 kali lebih baik daripada waktu kalian belum memulainya di awal tahun itu. Jadi artinya ketika ada kebiasaan yang kalian bangun, misalnya minggu ini bangun satu kebiasaan, 1% aja. Kebiasaannya mungkin nggak punya pengaruh kayak luar biasa banget, tapi satu, mulai bikin tempat tidur dirapiin. Just starting by that. Lu nggak bikin lu nggak kayak pagi-pagi lu langsung ngangkat beban 50 kilo. Nggak, lu cuma benerin tempat tidur 1%. Atau lu mungkin mulai banyak minum air putih 1% aja. Di akhir 365 hari itu akan terakumulasi. Ini yang lagi dituliskan di buku Atomic Habit. Bahwa kebiasaan yang kecil-kecil itu berakumulasi, punya sifat yang namanya akumulasi. Artinya, semakin lu lakukan perubahan kecil itu, semakin bertambah dia. Tapi tahu nggak, ada sisi lainnya. Semakin kebiasaan jelek yang kalian lakukan, 1% aja kebiasaan jelek yang kalian biasa lakukan, itu akan bertambah juga. Makin lama, makin negatif. Kayak kurva, kalau ada kurva begini, semakin kalian konsisten ngelakuin perubahan 1%, kalian tuh akan ngalamin perubahan yang naik. Semakin kalian bikin kebiasaan yang buruk, setiap hari, dalam waktu 365, kalian akan masuk ke 0, kurva yang 0 itu. Di mana hidup kalian akan makin buruk. So, jangan anggap remeh kebiasaan. Kebiasaan yang baik akan bikin terakumulasinya pembentukan karakter yang baik. Tapi kalau kalian terus lakukan perbuatan yang buruk, jangan pikir bahwa nggak akan ada outcome-nya. Ingat tadi lingkaran yang paling dalam itu identitas, lingkaran tengahnya itu adalah sistem kebiasaan, lingkaran keluarnya adalah outcome. Kalau kalian sedikit dibilang, ya bang, kan cuma segini doang bang. Ya
Kecil doang bang, gue cuma bikin gini kecil. Nggak beda bang sama temen gue malah lebih parah. Lo lakuin itu hari demi hari. Di akhir tahun itu, lo akan ngeliatin ternyata dampaknya besar banget. Termasuk juga perbuatan yang baik. Jadi mau baik, mau buruk, setiap kali lo bikin itu secara teratur, lo akan lihat di akhir tahun pertama, di tahun kedua, apalagi di tahun kelima, lo akan ngelihat hidup lo beda banget. Beda banget. Sekarang kita mau ada aktivitas. Mana? Gue mau ada berapa? Mana kertasnya? Kertasnya ada berapa? Ya. Ada berapa kertasnya? Banyak. Oke, gue butuh volunteer. Siapa yang mau volunteer? Enggak akan dikerjain apa-apa. Gue butuh volunteer. Wah banyak nih. Siapa mau 5 orang? 5 orang. Enggak, gue nggak akan ngerjain. Tugasnya cuma ngelipat kertas. Ada mau? 5 orang aja, 5 orang. Nih di Indonesia nih. Oke ya, karena nggak ada yang mau tunjuk tangan, terpaksa. Hamba yang akan menunjuk berdasarkan ini. Oke? Ya, karena gua yang akan menunjuk, maka gua akan minta, Leon sini maju ke depan. Sini, karena lu berani maju ke depan, lo akan memilih bagi gua 6 orang. Lo pilih 6 orang, terserah lo. Ingat, umurnya harus yang bervariasi, jangan yang seumuran sama lo. Pokoknya kakak-kakak lo pilih, mau yang duduk di belakang ini lo tunduk. Kak Intan, siapa? Ada, 6 orang. Siapa nanti tunjuk orangnya? Kalau lu lupa namanya tunjuk aja dulu. Andika dah. Siapa lagi? Siapa? Cewek boleh nih. Seumuran nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Suara gue udah di Jangan sebut. cek Jangan sebut. sini cek Cewek-cewek juga boleh. Sebut aja. Yang cewek apa? cek Ya, Andika, Cek. tunjuk. cek Lian dah, cek. Lian. Masuk. Atau gue kasih gini, lo yang tunjuk aja daripada lo di depan, oke, go. 4 orang, tunjuk, kamu, ya. Yang nunduk-nunduk aja sih Yon, kalau menurut gue yang nunduk-nunduk yang nggak berani lihat lo. Ayo Yon, siapa Yon? Gak apa-apa Yon, gak bakalan digebukin, gue yang belain. Cek. Dela, ya, ayo lagi, 3 lagi. Cek. Siapa lagi? Siapa? Ini. Oh, Eren. Oke, Eren. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 2 lagi. Ya. Getar. Satu lagi. Karena lo yang milih lo jadi iya. Satu lagi. Lo bebas. Siapa? Itu Bang Erik itu yang di belakang. Enggak. Cek. Siapa? Bang Jimmy. Oke. Cek. Lo kasih sama Bang Jimmy. Lo sambil duduk. Cek. Masih. Oke. Dengerin gua, challenge-nya simple. Challenge-nya sangat simple. Oke? Lo diminta untuk melipat kertasnya jadi kayak dalam half. Apa sih half itu? Setengah. Jadi tiap kali lo lipat setengah, lo lipat lagi setengah. Siapa yang bisa melipat paling banyak lipatannya, lo harus hitung. 1, 2, 3, dia yang menang. Oke? Belum! Masyarakat! Belum! Ini
Ini kayak gini-gini susah hidup gue nih. Oke, mulai dari sekarang. Oke, lipat jadi setengah. Terserah Eren, lo mau ngelipat kayak gimana, pokoknya setengah aja. Terus, hitung. Yang paling banyak lipatannya ya. Tapi lipat yang benar, jangan cuma ini. Cek, Terus cek, lipat. cek. Cek, cek, cek. Gigi saya. Cek, cek. Cek. Ya, kita mau tahu ototnya Jimmy tuh Cek, bisa cek. seberapa sih? Masih. Berapa? Berapa Dika? Udah berapa itu? Ya. Jangan lupa, harus ingat. What? Coba aja. 8 itu udah 8. Itu 7. Berapa? Siapa? Berapa? 6. Udah maksimal itu. Oke. Lu berapa? 6. Ada yang 7. Ada yang 8? Mana? Oke. Masuk. Siapa yang berhasil 8? Itu berapa? Gak apa-apa, tapi berapa? Mampu berapa itu? Makanya ingat. Coba, lo udah bisa, udah kayak gitu. Sekarang lo buka berapa lipatan? 1, 2, 7. Ada yang katanya bisa 8? Gak bisa. 7 ya? Oke, silakan duduk. Bawa kertasnya nanti dibawa pulang. Tahu nggak kalian bahwa katanya maksimal itu manusia cuma bisa ngelipat sampai 7 katanya. Tapi lu bisa nyari di internet ada pemegang World Guinness Book of Record berhasil untuk membuat lipatan 12. Tapi dia pakai kertas yang panjangnya agak panjang banget dan itu kertasnya setipis tisu. Jadi bentuknya. Coba nanti bisa cari di internet melipat kertas Guinness Book of Record. Tahu nggak sih kalian waktu kalian ngelipat di awal itu kan lipatannya cuma setipis ini ya. Kayak apa sih tipis kayak gini, kagak ada dampaknya, ini tipis. Ini ya elah dilihat begini juga kayak tembus gitu ya. But then the more lu lakuin, lu mulai 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, kalau lu bisa sampai 8 kali, makin besar dia. Karena ini yang namanya lipatan 2 kali lipat. Jadi kayak ada efek multiplication. Setiap kali lu berhasil ngelakuin satu persatu, akan multiplikasi dia. Kebiasaan punya prinsip kayak gini. Bahwa the more lu ngelakuinnya, katanya the more lu akan punya hasil berlipat kali ganda. Menurut siapa di sini yang jago matematika? Ada yang jago matematika? Katanya kalau kertas bisa dilipat sampai 10 kali, tebalnya itu akan seperti telapak tangan. Dari cuma satu itu. Kalau lu bisa 10 kali, yang 12 kali itu tebalnya segini. Katanya kalau lu bisa melipat kertas itu sampai 103 kali, menurut matematika punya hitung-hitungan, maka diameternya itu adalah seperti diameter alam semesta. You know what it means? Bahwa tiap kali lu ngelakuin hal yang sangat kecil 1%, dan kalau lu ngelakuin itu terus-menerus, dia punya dampak itu terus-menerus makin besar, guys. Baik hal yang jelek yang lo buat, hal yang buruk, kebiasaan buruk yang lo buat, maupun hal yang kebiasaan baik yang lo buat. Itu akan berdampak meskipun lo nggak niat. Mungkin waktu awal-awal lo bilang kayak, apaan sih gue ngelakuin hal yang jelek, cuma dikit kok. Yang lain bisa ngelakuin lebih parah dari gue mah cuma nyoba doang, gue cuma sedikit. Yes, sedikit. Semua hal waktu lu coba sebelum jadi habit, sebelum jadi kebiasaan,
itu nggak kelihatan sama sekali, nggak ada dampaknya. Tapi kalau lu terus lakuin yang namanya kebiasaan, itu akan berdampak dan bermultiplikasi atau berlipat kali ganda sangat besar. That's why kenapa orang kayak atlet ini, mereka latihan 1 kali, kagak ada dampaknya. Mungkin kita habis nge-gym gitu, biasanya kita yang suka nge-gym nih, ini ada efek ya. Habis nge-gym ngeliatin kaca tuh kayak, wah, gede banget gua. Kayak, woi ini kok ada belahannya gini. Itu kalau baru 1 kali nge-gym, sebenarnya gak ada dampaknya. Gak ada dampaknya, itu cuma kayak di otak lo aja. Tapi, kalau lu konsisten lakuin itu selama 5 tahun, jauh mendam bentuk badannya. Sehingga lu harus ngerti bahwa yang namanya sistem atau kebiasaan yang terus lo lakukan, harus lo pilih dengan sengaja. Karena kalau lo nggak kayak ngasal aja gitu kan, aku nggak mau tahu dah, nggak mau gini-gini, terserah gue gini. Kebiasaan lo itu. Mimpinya besar tapi gagal, mereka sama-sama punya goal. Kalau dianggap, kita bilang apa, resolusi ya. Sama-sama punya resolusi. Semuanya punya pemikiran bahwa gue ingin mencapai ini. Gue pengen jadi orang sukses. Gue pengen ngelakuin ini. Gue pengen jadi kaya. Winner and loser, dua-duanya punya tujuan. Dua-duanya punya goal. Sama kayak kita. Kita punya tujuan kayak misalnya kita mau bertumbuh dalam apa? Kita punya visinya apa tahun ini? Deeper and closer. Mungkin sama-sama kita mikir, pokoknya di akhir dari tahun ini, kita harus dalam banget nih sama Tuhan. Gue harus udah baca Alkitab 1 Alkitab gitu. Atau mungkin ada yang punya janji gini, di akhir tahun ini, gue pingin banget tiap hari itu, gue bisa dengerin suara Tuhan. Gue bisa kayak tahu, gue bisa kayak ngajarin firman Tuhan dengan baik gitu. Atau mungkin ada yang kayak di akhir tahun ini, gue pingin bisa ngebawa 5 orang ke RYM. Atau mungkin yang pelayanan mikir gini, di akhir tahun ini karena deeper and closer, gue pingin banget RYM ini jadi besar. Gue pingin kayak RYM ini bertumbuh jadi suatu pelayanan yang besar. Semua, mau itu orang yang jago, winner and loser, semuanya punya mimpi. Yang membedakan adalah, siapa yang loser, siapa yang winner? Yang winner punya sistem dan kebiasaan. Yang loser cuma punya mimpi. Dari sini kita belajar apa? Mimpi lo gak bakalan ngebentuk apa-apa dalam hidup lo. Semua orang bisa bermimpi. Orang malas pun bisa bermimpi. Tapi orang yang ngebangun sistem dalam hidupnya, yang ngebangun habit daily by day. Jadi lo setiap hari lo taruh 1%. 1%. Mungkin gak kelihatan, 1%. Orang-orang itulah yang akan mencapai hasilnya. Itu dia. Tujuan itu hasil, sistem itu proses. Orang yang setia sama proses akan dapetin hasil. Orang yang cuma mikirin tujuan gak bakal dapetin. That's why, misalnya contoh nih, ada Bang Dape. Mimpinya adalah di akhir tahun ini, Bang Dape pingin jadi bodybuilder. Misalnya, gak usah gitu-gitu amat, saya kayak parah banget gua. Di akhir tahun ini misalnya paling enggak kalau dia mulai begini dikit, set, otot pantatnya udah kebentuk. Misalnya. Kayak ini mimpi. But then ada satu anak, namanya Leon. Dia gak punya mimpi sama sekali. Dia bahkan gak ada mimpi mau jadi bodybuilder. Dia mah bodoh banget sama mimpinya. Lo tau apa yang dia buat? Tiap hari ini datang ke gym. Dia terus lakuin latihan aja. Latihannya juga cuma kecil-kecil doang. Tapi tiap hari dia datang. Di akhir 1 tahun, siapa yang akan kelihatan ototnya? Leon. Kenapa? Karena mimpi gak bakalan bikin lo nyampe ke situ. Cuma sistem yang bikin lo bisa nyampe ke posisi itu. Ada bahasa Inggris kutipan yang menarik. Next slide.
you do not rise to the level of your goals. Artinya gini, lu nggak bakalan bisa jatuh atau pergi langsung ke lu punya goal. Lu akan jatuh ke level sistem lu. Artinya gini, sistem lebih utama dari tujuan lu. Kalau lu nggak punya sistem, mau mimpi lu besar, misalnya lu bilang, gue pengen masuk UI, gue pengen masuk S2 di mana, gue pengen ini. It doesn't matter of what your dream is. Karena kalau lu nggak tiap hari do the work, nothing will happen. Karena apa? Lu pada akhirnya akan jatuh ke sistem lu. Yang akan bikin lu berhasil pada akhirnya adalah sistem lu, bukan tujuan lu. That's why, kenapa kita tuh punya, kartu challenge itu tiap minggu. Dan kesannya kayak redundant banget sih bang. Redundant apa bahasa Indonesia-nya? Kayak kok bertele-tele sih bang, kok tiap minggu kita harus pakai kartu challenge itu. You know why? Karena kalau lu mulai ngelakuin challenge itu terus-menerus setiap hari, yang akan berubah itu lu di akhir dari tahun ini. Kok challenge-nya nggak berubah-berubah bang? Gak apa-apa. Karena kita pengen ngebentuk sistem dalam hidup lu. Karena kalau tiap minggu kita cuma ngomong, ngasih aspirasi dari atas mimbar dan bilang, kita mau deeper, kita mau closer. Lu bisa ngafalin deeper, closer. Kalau lu tiap hari nggak ngelakuin hal yang kecil, 1% itu. Kan kita ada ngafalin Alkitab, ngafalin ayat 1, ada yang berdoa buat temen lu 1, ada yang kayak nyari waktu makan bareng sama dia. Lu nggak mulai lakuin hal ini dikit demi dikit, lu nggak bakalan deket sama siapa-siapa guys. Lu nggak bakalan punya hubungan yang mendalam sama Tuhan. Lu pikir orang nge-gym 1 kali seminggu badannya bakalan bagus. Tapi banyak orang yang pikir datang ibadah hari Minggu tuh udah cukup. Itu juga bolong-bolong, gila. Berpikir datang ibadah 1 kali seminggu, hidupnya bakalan berdampak. Berpikir bahwa kalau dia berdoa 1 kali doang, kalau ingat itu juga doa makan, hidupnya bakalan berubah. You will never change. That's why kenapa disiplin rohani itu penting. Banyak kita bilang, bang gue mau disiplin, tapi gue nggak ngerasa sama Tuhan. Gue nggak ngerasa connect sama Tuhan. Lu bisa mau cari perasaan lu sama Tuhan, atau lu mau terus lakukan disiplin lu. Lu tahu at the end of the day, yang bakalan deket dan ngerasain kedekatan sama Tuhan adalah orang yang mau ngerasa, mau dia nggak ngerasa, dia tetap ngelakuin sistemnya. Bayangin orang kalau nge-gym, dia lagi ngerasa, hari ini gue ngerasa enak nih, dia baru nge-gym. Habis itu minggu besoknya dia, gue nggak ngerasa enak nih, ngelihat pintu gym aja gue udah gemeteran gitu. Dia nggak nge-gym. Besoknya belum ada feel-nya. Feel-nya baliknya kapan? 2 minggu kemudian. Lu pikir di akhir 1 tahun itu emang dia bakalan berotot? Kalau lu punya feeling yang mengendalikan hubungan lu sama Tuhan, ada yang salah sama lu guys. Karena kalau lu nggak mulai ngebangun sistem ini, 1%, di akhir tahun lu nggak bakalan berubah sama sekali. Mau kita ingetin ke lu dikasihi Tuhan, lu dikasihi Tuhan. Tiap hari lu gak ngehidupin seperti lu dikasih Tuhan, lu hidup kayak orang berdosa yang ngelakuin dosa senang-senang aja, ya gimana lu di akhir tahun itu akan ngerasa bahwa lu bener-bener disayang Tuhan. Perilaku lu sendiri lagi menipu diri lu. Maksudnya begini, kalau lu pemenang, ya lu lakukan sikap-sikap pemenang. Kalau lu loser, ya lu start doing losing stuff. Kalau lu memang identitas lu dikasihi sama Tuhan, jangan kayak orang murahan. Berperilakulah sebagai orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi itu tahu harga dirinya. Dia disayangin. And that's why lu perlu ngebangun, lu punya ini. Dan gua akan tunjukin ada firman Tuhan yang ini lu ngomong dari buku. Tapi emang di firman Tuhan diomongin soal kayak mendisiplinkan diri. Next slide. Kalau lu belajar kitab Daniel, lu nemuin bahwa Daniel itu setiap hari dia akan berdoa, punya kiblatnya ke arah mana? Yaitu Yerusalem. Dan dia akan berdoa 3 kali sehari, buka jendelanya dan pakai kiblat. Sebenarnya kiblat itu ada asal muasalnya.
Dari perjanjian lama. Karena tiap kali orang Israel dikatakan waktu Raja Salomo berdoa, dibilang kalau ada kami dibuang ke tempat pembuangan dan waktu kami berdoa menghadap rumahmu yang kudus, dengar dari surga. Dan ini yang dibuat. 3 kali sehari dia berdoa. 3 kali sehari Daniel berdoa. Kemudian waktu Daniel berdoa, kan dia kan dibuang kan, maksudnya Israel waktu itu dimasukin ke Babilonia ya. Banyak itu rajanya beda-beda tuh, ada Assyria dan segala macam, dan dia dibuang gitu. And then pada waktu dia dibuang, dia tetap punya kebiasaan yang gak berubah. Jadi mau dia di Yerusalem, mau dia di tempat pembuangan, habitnya, kebiasaannya gak berubah. Berdoa. Kemudian tahu nggak apa yang jadi? Ketika ada perintah bahwa orang nggak boleh tunduk selain daripada kepada raja, Daniel tunduk gak? Kalau lu lihat Daniel sampai dimasukin ke lubang singa dan segala macam, dihukum dan segala macam, kenapa Daniel waktu ditantang dia berani banget? Tahu nggak kenapa? Karena dia punya habit yang membentuk karakternya dia, guys. Dia tahu Tuhan dan dia punya kepercayaan diri sama Tuhan karena tiap 3 kali sehari bayangin dia ngomong sama Tuhan. Jadi waktu ada yang nantangin dia, jangan sembah Tuhan lo. Daniel bakalan bilang, iya nanti gue takut dibunuh lagi. Enggak, dia nggak peduli kata manusia karena dia terbiasa nyembah Tuhan 3 kali. That's why kalau kita, kayak kita, sembahyang sekali seminggu itu juga bolong-bolong. Dosa mau datang sama lu, gimana lu juga mau kuat? Dosa bilang, ayolah sekali aja. Biasa kita kan sering godanya gitu kan. Lu lagi capek tahu, berhak tahu lu bikin dosa 1 kali. Sekali aja. Lagi pula gak ada orang yang tahu. Dan lu mulai denger suaranya. You know apa yang jadi habis itu? Langsung jatuh rasa malu kita masuk dan kita tertuduh lagi dan segala macam. Terus nanti kita mulai hidup lagi, baik lagi. Ingat, kebiasaan yang buruk akan berdampak buruk. Bayangin, kalau tiap kali lu ngizinin diri lu jatuh dalam dosa, identitas lu gak berubah. Tapi yang berubah tau gak apa? Lu udah gak punya lagi confidence sama lu punya identitas. Misalnya lu dibilang kayak, gue ini anak raja, tapi tiap kali perilaku lu itu kayak orang yang ngais-ngais sampah. Mau orang bilang, lu tuh anak raja, enggak. Yang buruk itu, at the end of 1 year, hidup lo akan 37 kali lipat lebih parah daripada waktu lo sebelum melakukan itu. So, remember, bahwa setiap kali lo punya perilaku, lo lakukan, baik itu doa, baik itu ibadah, baik itu lo ngelakuin renungan, ketika lo terus tambah itu, hari demi hari, itu akan berlipat ganda dampaknya. Tapi kalau lo terus ngelakuin, 1 hari berbohong, hari kedua berbohong, hari ketiga berbohong, dampaknya nggak akan kelihatan hari ini. Dampaknya nggak akan kelihatan besok. 1 minggu pun dampaknya nggak kelihatan. Tungguin aja nanti, lo akan jadi professional liars. Lo ngelakuin, ngizinin diri lo jatuh dalam dosa hawa nafsu. 1 kali, nggak akan ada perubahan, hidup lo tetap sama. Nggak berubah, hidup lo nggak, lo nggak akan jadi tambah jahat. Lo lakuin hari kedua, lo lakuin hari ketiga, lo lakuin hari keempat. Nggak akan berubah hidup lo, karena lo belum bisa lihat perubahannya. You know kapan perubahan itu kelihatan? Nanti kita tunggu 5-10 tahun lagi. Tiba-tiba lo udah hamilin orang, anak orang, atau lo yang sendiri jatuh dalam dosa yang sama. Perilaku yang lo bikin ngancurin hidup lo izinkan terus-menerus hadir, akan ngancurin hidup lo. Perilaku yang akan ngebangun hidup lo kalau lo terus-terus ngelakuin itu bakalan ngebangun hidup lo. Dan tadi apa
diurapi, lu tuh dikasihi. Musuh mau bergerombol depan lu, dia bakalan berserak, dihancurin sama Tuhan. Janjinya banyak. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada lu. Tapi kalau lu terus ngelakuin hal yang lu nggak latih tubuh lu untuk mencari kebenaran Tuhan, you know what happen? Janji-janji yang udah dikasih Tuhan, lu nggak akan percaya. Jadi salahnya bukan salah Tuhan dan bukan salah janjinya. Yang salah adalah lu sedang melatih diri lu nggak percaya sama Tuhan. Jadi jangan marah kalau seandainya hidup lu makin lama makin jauh dari Tuhan. It's your fault. Mulai ambil responsibility itu. Jangan bilang kayak, ya abis gue kan nggak tahu kak. Aku kan nggak tahu kayak gini-gini. Ya lu hidup kan, lu makan, lu yang punya keputusan kan. Lu biasain diri lu makan banyak, lu akan tambah gemuk. Lu biasain makan lu ditakar, lu akan makin kecil. Gak bakalan ngebohongin. Gak ada orang yang terus makan segede-gede gaban begitu lama-lama bakalan kurus terus. Kecuali emang ada naga di dalam perutnya. Atau dia punya masalah metabolisme. Atau dia punya metabolisme khusus yang dikasih sama Tuhan. Artinya habit gak bakalan mengkhianati lu punya hasil pada akhirnya. That's why Paulus ngasih tahu Timotius. Timo, latih diri lu untuk hidup dalam kebenaran. Karena meskipun lu udah dapet janjinya Tuhan, kalau lu gak biasain diri lu hidup dalam kebenaran, lama-lama lu jadi gak percaya akan janjinya Tuhan. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan yang singkatnya, yang perlu kalian tanyakan. Next slide. Apa 1% yang lagi lu mau buat? Apa 1% yang lo rasa lo terpanggil untuk bikin dalam waktu setiap hari? Apakah itu baca firman Tuhan, satu renungan demi satu renungan tiap hari? Kan kita ditantangkan diper-closer ya, mau diper dalam Tuhan kan? Tantangannya justru nggak usahlah lo diper sama Tuhan dulu lah, nggak usah lo ngomongin kayak aku mau diper sama Tuhan, karena goal itu nggak sebaik kalau dia nggak disertai sama habit. That's why tantangannya adalah 1% aja. Apa sih yang lo mau lakukan untuk lebih dalam sama Tuhan dalam tahun ini? Tantangannya semoga itu kebantu sama kartu-kartu itu. Kenapa kartu itu bisa ngebantu? Karena sebenarnya lewat kartu itu lo bisa bertanggung jawab sama teman di kelompok lo gitu. Paling gak enak kan kalau nge-gym gak ada temen. Gimana? Kita nge-gym gak ada temen. Mau dateng gak ada yang nanyain. Mau gak dateng gak ada yang nanyain. Jadi ya mendingan gak datang aja kalau lagi capek. Bener gak? That's why tantangannya adalah mungkin hadiri RYM setiap minggu. Itu 1%-nya. Tambahin lagi 1%-nya. Apa 1%? Sampai lu bikin perubahan-perubahan kecil dalam hidup lu cuma 1% aja. Mulai baca Alkitab di pagi hari, waktu bangun tidur jangan ngelihat WhatsApp. Kecil aja. Gak kerasa, mungkin 5 hari pertama, 1 minggu pertama gak akan kerasa. Mulai biasain, gua gak akan ngelihat story Instagram setiap waktu. 1% aja lu ubah, gak kerasa di awalnya. Gua udah ngelatih diri gua. Pagi-pagi gua kalau bangun, gua akan baca firman Tuhan. Yang kedua, gue gak akan ngebuka story lu. Kalau lu tag gue, baru gue bisa akan repost, maybe gue repost, maybe enggak. Tapi kalau lu taruh di story lu kayak, hari ini adalah hari yang indah, terus lu gini, gue gak bakalan lihat story lu. Kenapa? Gue mulai ngelatih diri gue untuk gak terlalu punya kapasitas pemahaman orang lain gitu. Bayangin ya, satu orang otaknya sekecil ini bisa punya pemahaman bahwa, oh dia pergi ke sini, dia pergi ke sini. Buset, udah kayak dewa aja gue. Dan tahu nggak, sejak gue nggak pernah ngelihat story di Instagram, gue cuma ngelihat posting, gue nggak FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Sekarang gue kayak, lu mau hidup lu kayak gimana, terserah itu hidup lu. Dan gue kayak tenang banget. Gue nggak ngerasa gue harus bertanding sama orang lain. Tapi itu hanya bisa jadi setelah berapa bulan baru gue bisa ngerasa perbedaannya. Gitu. Sama kayak ngelatih diri gue untuk catat tiap kali gue makan. Apa sih? Kalori counting ya. Menghitung kalori waktu lagi makan. Itu kebiasaan juga, 1%. Apa 1% yang lo mau buat? Mungkin
Ada yang bilang gini, gue pengen closer sama satu terhadap yang di sini. Jangan ngomong closer gitu. Ada nggak yang misalnya pengen punya 1%, mulai dari sekarang di RYM tiap minggu atau tiap hari, gue bakalan berdoa untuk satu nama bagi anak-anak RYM. Doain aja. Doain apa bang? Gak tahu. Tapi itu kebiasaan yang lo lagi bangun, 1% doang. Mulai lakuin itu. Kalian yang dipanggil jadi circle leader, coba deh. Bikin sesuatu yang cuma 1% aja. Kita nggak minta bahwa lo lakukan 100%. Kita nggak minta di akhir tahun ini, kita akan minta kalian berkhotbah ya di RYM gitu. Paling nggak itu aja gitu. Enggak, just 1%. So, tantangannya minggu ini adalah, what is your 1% change that you will do? Untuk deep sama Tuhan, dan untuk close sama yang lain. Tantangan ini juga buat workers-workers yang ada. Karena kebanyakan workers sudah mikir kayak gue udah pelayanan. Ya pelayanan lu kalau nggak akan lu masukin ke deeper closer, lu nggak bikin sebuah perubahan dalam hidup lu nggak akan makin deep sama Tuhan, lu nggak bakalan makin close sama anak-anak RYM juga. That's why every one of us di-challenge untuk, dulu siapa yang pernah ngajarin? Compounding, tahu nggak arti compounding? Compounding adalah nambahin. The more lu compound, lu nambah itu jadi kayak tabungan lu. Tabungan bakalan nambah-nambah. Tapi compoundingnya ngapain? Habit. Kita lagi ngebangun yang namanya kebiasaan. Do it one by one. Dikit-dikit. Bangun pagi rapihin tempat tidur. Mau deket sama orang, belajar untuk kayak misalnya hargain dia. Setiap makan siang, misalnya bilang, gue pengen ngomong, kayak lu hari ini capek banget ya. Tapi gue bisa hargain. Lu tadi waktu lagi di kelas lu ngomong tentang ini, keren banget. Hargain orang satu hari. 1%. Lu makin belajar untuk bertumbuh dalam berempati sama orang lain. Gak belajar untuk kayak, kalau lu belajar terus tiap hari itu ngeledek orang tiap hari. Ini gembel hitam najis. Kan ada kayak gitu kan, kalau di sekolah kan gitu ya. Lu udah hitam, jerawatan, keriting, najis. Lu tahu, lu bangun kebiasaan itu lama-lama, lu makin jago banget ngeledek-ngeledekin orang. So, learn. Nah, buat teman-teman yang kayak lagi ada nungguin kerjaan, lagi kayak dalam masa-masa tenang, kalau lu nggak ngebangun habit lu lagi ngerusak hidup lo, men. Jadi kayak Jojo nih, lagi nunggu pekerjaan. Create habit apa yang lu bisa ini. Karena dalam waktu kosong, aturan itu jadi anugerah untuk kita ngebangun habit yang baru. Habit yang akan bikin hidup kita jadi makin, jangan kalah, wah nggak ada kerjaan, ya udah gue mau tidur. Karena the more lu tidur, itu compoundingnya ya tidur. Apa itu isinya kalau lu tidur terus-menerus? Karena itu akan berlipat kali ganda, lu tidur aja terus. Create something, karena you are created to be the son and daughter of God. Apa artinya? Lu created to do work. Artinya lu harus kembangin hidup lu. Lu gak bisa stagnan, bangun pagi. Hai dunia, semua indah. Good morning semesta. Gak bisa. Lu harus make yourself useful. Bikin, entah lu belajar bahasa kayak Duolingo, ada yang belajar Duolingo, siapa yang belajar Duolingo sini? Nah, ada nggak yang belajar bahasa? Learn to compound something lah. Bikin streak, tau nggak? Kalau Duolingo ada streaknya kan? Ada yang belajar bahasa Inggris, streaknya sampai 2000 kayak lo targetin. Pokoknya gue tiap hari gue bakal belajar Duolingo. Oke? Sampai di sini pelajarannya ada pertanyaan? Gak ada lah. Mana mungkin ada pertanyaan? So, find your 1%, build your system now. Dan kita akan ngelihat di akhir tahun ini kita akan ngelihat bahwa lo bakalan bertumbuh deeper and closer. Jangan lupa daftar retreat. Karena di retreat kita akan belajar deeper dan closer lebih dalam lagi bersama teman-teman yang dari gereja lain yang mau ikut daftar. Oke? DP hari ini cuma 50.000. Bang, kalau gua DP, tiba-tiba gua nggak ikut, itu jadi uang jajan gua. Langsung aja to the point dah. Jadi hilang dong bang 50.000. Ya, itulah yang namanya DP. Nggak pernah DP dibalikin kalau misalnya lu beli sesuatu.
Bang, gimana karena lo ngomong begini gue jadi nggak mau DP? Ya udah itu derita lo nggak mau DP ya terserah. Tapi gue dorong sama lo bahwa ini adalah kegiatan yang menarik, ada AC, kamarnya AC, airnya air panas kalau mandi, ada kolam renang, ada lapangan basket, dan ada pembicara internasional datang. Gua. Ya, itu aja. Nanti teman-teman yang ada kakak-kakak ini sama tim lead-nya bakalan menanyakan ke kalian kalau kalian mau daftar ikut retreat. Oke? Bener ya? Nah, habis itu sekarang di tim kelompoknya, ini sekarang masuk ke kelompok dulu dibagiin kartu ya? Supaya ini kan, oke masuk dulu ke kelompok sebentar, nanti kalian akan ambil challenge mingguannya. Challenge mingguannya, hah? Ya, buat yang nonton selamat tinggal, Tuhan Yesus memberkati. Acara ini diliput dan masuk ke dalam YouTube, jadi kalau kalian mau nonton YouTube silakan.